Sejarah selalu ditulis oleh pemenang, namun di balik lembaran resmi itu ada kisah-kisah lain tentang mereka yang berjasa tetapi sekaligus dikutuk, tentang manusia yang melahirkan simbol kebangsaan namun terjerat dalam kontroversi. Dari tepian Sungai Kapuas lahirlah seorang bangsawan muda bernama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Ia tumbuh dalam pertemuan dua dunia, tradisi Melayu Arab yang mengakar dan pendidikan Barat yang membentuk cara pandangnya. Kelak, dunia mengenalnya sebagai Sultan Hamid II, Sultan Pontianak yang terakhir sekaligus satu-satunya Presiden negara bagian Kalimantan Barat. Namanya terpatri dalam sejarah Indonesia, bukan hanya sebagai penguasa daerah, tetapi sebagai perancang Garuda Pancasila, lambang negara yang hingga kini kita junjung. Namun di balik karya agung itu, ia juga tercatat sebagai seorang yang dituduh berkhianat, terseret dalam pergulatan politik yang kelam. Inilah kisah tentang seorang sultan yang hidup di persimpangan antara kehormatan dan stigma, antara pengabdian dan pengkhianatan. Kisah tentang simbol yang menyatukan bangsa, lahir dari tangan seorang tokoh yang terpecah oleh sejarah. Pontianak, 12 Juli 1913. Dari sebuah keluarga bangsawan, lahirlah seorang bayi yang kelak namanya akan terukir dalam sejarah Indonesia, meski dalam bentuk yang penuh paradoks. Anak itu diberi nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, putra sulung Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri dan Syesha Jamilah Syarwani. Ia tumbuh di tengah tradisi Melayu Arab Kesultanan Pontianak yang kental, namun jalan hidupnya segera membawanya ke arah berbeda. Sejak kecil, Hamid tidak hanya mengenal dunia istana, ia juga bersentuhan dengan budaya Barat. Dua perempuan Inggris, Salome Catherine Fox dan Edith Maud Curtis, menjadi ibu angkat yang membesarkannya. Dari mereka, Hamid kecil belajar kedisiplinan, cara berpikir modern, dan bahasa Inggris yang fasih. Kehidupan lintas budaya ini kelak membentuk kepribadiannya. Seorang bangsawan pribumi dengan pandangan dunia internasional. Namun masa kecilnya tidak hanya tentang kenyamanan. Kehidupan dalam bayang-bayang kolonialisme Belanda menorehkan kesadaran bahwa nasib bangsanya tidak sepenuhnya di tangan sendiri. Sejarah besar segera mengetuk pintu. Masa remaja Sultan Hamid II diwarnai oleh perpindahan dari satu kota ke kota lain. Ia menempuh pendidikan dasar di ELS, Europes Lagere School di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, hingga Bandung. Dunia sekolah memperkenalkannya pada disiplin Barat, sementara rumah bangsawan menanamkan adat dan kebanggaan Melayu. Dua dunia itu melebur dalam dirinya. Setelah lulus, ia melanjutkan ke HBS Bandung, meski hanya bertahan setahun. Ambisinya membawa dia ke Technische Hogeschool, THS, Bandung, cikal bakal ITB. Namun di sana ia tak menuntaskan kuliahnya. Jalannya kemudian berbelok jauh. Ia diterima di Koninklijke Militair Academy, KMA, Breda, Belanda. Di negeri yang jauh itu, Hamid muda tampil menonjol. Disiplin, ramah, dan mudah bergaul. Ia bahkan mendapat julukan dalam buku A Prince in a Republic, karya John Monfils, sebagai A Congenial Young Man of Outstanding Conduct, seorang pemuda bersahabat dengan perilaku luar biasa. Pendidikan militer di Breda bukan hanya membentuk fisiknya, tetapi juga melatih kepemimpinan, strategi, dan keberanian. Tahun 1937, Hamid lulus sebagai perwira dengan pangkat Letnan Duaknil. Dari Breda, ia kembali ke Hindia Belanda, siap meniti karier militer. Ia ditempatkan di berbagai daerah, Malang, Bandung, Balikpapan, hingga sejumlah kota di Jawa. Di pundaknya kini melekat dua identitas yang tak mudah disatukan. Seorang pangeran Kesultanan Pontianak dan seorang perwira Knil, bagian dari militer kolonial. Identitas ganda inilah yang kelak mewarnai seluruh perjalanan hidupnya, membawa dia pada kejayaan sekaligus kontroversi. Tahun 1942, dunia memasuki babak kelam. Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya di Hindia Belanda.
Bagi perwira muda KNIL, termasuk Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, masa itu adalah ujian hidup. Ia ditawan bersama ribuan serdadu Belanda dan pribumi lainnya. Hari-hari sebagai tawanan perang menorehkan luka sekaligus keteguhan, namun nasib berpihak kepadanya. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada 1945, Hamid dibebaskan. Tidak hanya bebas, ia bahkan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel, pangkat yang sangat tinggi bagi seorang putra Indonesia pada masa itu. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Kabar duka datang dari Pontianak. Ayahnya, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, wafat akibat agresi Jepang yang brutal menghantam istana dan bangsawan Kalimantan Barat. Kekosongan kepemimpinan mengancam kestabilan daerah. Pada 29 Oktober 1945, rakyat Pontianak menaruh harapan kepada putra sulung mendiang Sultan. Maka Syarif Abdul Hamid Al-Qadri diangkat menjadi Sultan Pontianak ke-7 dengan gelar Sultan Hamid II. Pengangkatannya bukan sekadar urusan adat, melainkan juga simbol perlawanan terhadap kekacauan pasca perang. Rakyat Kalimantan Barat tidak ingin pemerintahan tanpa arah. Seorang pemuda yang dididik Barat, perwira militer, sekaligus pewaris tahta, kini memikul beban sejarah. Namun peran sebagai sultan datang bersamaan dengan pusaran politik nasional. Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Sementara Belanda yang ingin kembali berkuasa tengah merancang strategi federalisme. Disinilah jalan Sultan Hamid II mulai bercabang, antara setia pada Republik Muda atau berdiri bersama Belanda dalam konsep negara federal. Indonesia pasca 1945 adalah medan tarik-menarik kepentingan. Di satu sisi Republik Indonesia di bawah Soekarno-Hatta berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Di sisi lain Belanda ingin kembali menancapkan pengaruhnya dengan membentuk negara-negara bagian dalam bingkai Republik Indonesia Serikat, RIS. Sultan Hamid II memilih berdiri di kubu federalis. Baginya, negara kesatuan berpusat di Jawa hanya akan memperpanjang dominasi satu etnis atas yang lain. Sebaliknya, federalisme dianggap lebih adil, memberi ruang bagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Pandangan inilah yang membawanya bergabung dengan Bijeenkomst for Federal Overleg, BFO, sebuah forum para pemimpin daerah yang mendukung sistem federal. Sebagai Sultan Pontianak sekaligus wakil Kalimantan Barat, ia terlibat dalam berbagai perundingan penting, konferensi Malino, konferensi Denpasar, hingga berbagai sidang BFO dan BFC. Namun puncak keterlibatannya adalah pada konferensi Meja Bundar, KMB, di Den Haag, Belanda, tahun 1949. Di meja perundingan itu hadir 3 pihak utama. Belanda dipimpin oleh J.H. van Marsevin, BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, Republik Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta. Perdebatan berlangsung sengit. Belanda masih ingin mempertahankan cengkeramannya, sementara Republik menginginkan kedaulatan penuh. BFO termasuk Sultan Hamid II memainkan peran sebagai penengah sekaligus pihak dengan agenda tersendiri. Akhirnya, pada 27 Desember 1949, sebuah keputusan bersejarah tercapai. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Lahirnya Republik Indonesia Serikat, RIS, adalah kompromi besar, meski hanya berumur pendek. Dalam konstruksi baru ini, Sultan Hamid II dipercaya menjabat sebagai Menteri Negara Sonderportfolio. Jabatan itu membawanya dekat dengan pusat kekuasaan di Jakarta. Namun di balik semua itu, ia tetap memegang teguh gagasan federalisme, sebuah keyakinan politik yang kelak menjerumuskannya ke dalam pusaran konflik. Tugas besar datang kepada Sultan Hamid II di awal tahun 1950. Sebagai Menteri Negara Sonderportfolio dalam Kabinet RIS, ia menerima mandat langsung dari Presiden Soekarno, merancang lambang negara Indonesia. Bagi Hamid, ini bukan sekadar menggambar,
Lambang negara harus mencerminkan jiwa bangsa, pandangan hidup, dan tentu saja Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, ia membentuk Panitia Lencana Negara pada 10 Januari 1950. Panitia ini beranggotakan tokoh-tokoh terkemuka Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, M.A. Pelopesi, Muhammad Natsir, dan R.M. Ngabehi Poerbatjaraka. Dari berbagai rancangan yang masuk, 2 menonjol, karya Yamin dan karyanya sendiri. Rancangan Yamin dianggap kurang tepat karena menampilkan pengaruh Jepang. Maka, rancangan Sultan Hamid II yang dipilih meski masih harus melewati banyak penyempurnaan. Diskusi intensif dilakukan bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Detail demi detail diubah. Burung Garuda yang semula bercorak mitologis diganti dengan Raja Wali yang lebih gagah. Pita yang semula merah putih diganti putih bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kepala burung yang awalnya gundul disempurnakan menjadi berjambul. Posisi cakar yang semula mencengkeram pita ke belakang diperbaiki menghadap ke depan. Pada 8 Februari 1950, rancangan final diajukan kepada Presiden Soekarno. Hanya seminggu kemudian, pada 15 Februari 1950, Soekarno memperkenalkan lambang negara itu kepada khalayak di Hotel Des Indes, Jakarta. Itulah momen lahirnya Garuda Pancasila, sebuah karya monumental lahir dari tangan seorang sultan yang saat itu menjadi bagian dari pemerintahan federal. Lambang itu menyatukan keberagaman dalam satu semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Bagi bangsa Indonesia, Garuda Pancasila menjadi simbol harga diri dan kedaulatan. Namun bagi Sultan Hamid II, lambang itu kelak menjadi ironi, warisan yang abadi, tetapi namanya sendiri justru tenggelam dalam kontroversi politik. Awal 1950, Indonesia masih rapuh. Republik Indonesia Serikat baru berdiri beberapa bulan, namun sudah diguncang konflik kepentingan antara kelompok federalis dan unitaris. Di tengah ketegangan itu, muncul sosok yang menebar teror, Raymond Westerling, ex-Kapten Neil, yang terkenal brutal dalam operasi di Sulawesi Selatan. Pada 26 Januari 1950, Westerling melancarkan kudeta di Bandung dan Jakarta melalui pasukan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Tujuannya jelas, mempertahankan struktur federal, menolak integrasi ke republik, dan memberi tempat bagi tentara KNIL yang terancam dibubarkan. Nama Sultan Hamid II terseret dalam pusaran ini. Ia diduga terlibat dalam jaringan rencana Westerling. Tuduhan itu sangat serius, mengingat posisinya sebagai Menteri Negara RIS sekaligus Kolonel KNIL. Meski hingga kini peran pastinya masih diperdebatkan, bayang-bayang pengkhianatan melekat kuat pada dirinya. Ketika pemberontakan APRA gagal, arah sejarah berubah cepat. 5 April 1950, Sultan Hamid II ditangkap. Ia bukan lagi seorang menteri yang disegani, melainkan tahanan politik yang dianggap mengancam keutuhan negara. Sementara itu, di tanah kelahirannya, gelombang rakyat Kalimantan Barat menyatakan keinginan bergabung dengan Republik Indonesia. 22 April 1950, aspirasi itu resmi diumumkan. 4 bulan kemudian, 15 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Bagi bangsa Indonesia, ini adalah kemenangan konsep persatuan. Namun bagi Sultan Hamid II, momen itu justru menandai kejatuhan. Dari seorang sultan, perwira tinggi KNIL, perunding KMB, hingga perancang Garuda Pancasila, kini ia hanya tersisa sebagai tahanan yang dicurigai sebagai pengkhianat. Sejarah berbalik arah begitu cepat, meninggalkan Sultan Hamid II di persimpangan antara jasa besar dan noda yang sulit dihapus. Setelah ditangkap pada 5 April 1950, Sultan Hamid II menghadapi jalan panjang penuh stigma. Proses hukum berlangsung lama, diwarnai tarik-menarik politik antara kelompok yang ingin menjatuhkannya dan pihak yang masih melihat jasa-jasanya.
Pengadilan militer memutuskan vonis 10 tahun penjara. Tuduhan utamanya adalah keterlibatan dalam pemberontakan Westerling melalui APRA. Ia menjalani masa hukuman di beberapa penjara, termasuk Sukamiskin, Bandung, tempat banyak tokoh politik ditahan. Namun berbeda dengan narapidana politik lain yang kelak direhabilitasi, nasib Sultan Hamid II lebih getir. Cap pengkhianat membuatnya terisolasi, bahkan dari sesama tokoh pergerakan. Ia dianggap sebagai bangsawan yang gagal memilih jalan sejarah yang tepat. Di balik jeruji, Hamid tetap menulis dan mengingatkan orang-orang dekatnya bahwa ia bukan pengkhianat, melainkan korban pusaran politik pasca kemerdekaan. Ia mengklaim bahwa hubungannya dengan Westerling lebih pada komunikasi politik, bukan persekongkolan kudeta. Namun suara itu tenggelam oleh narasi besar negara yang menuntut persatuan. Selepas menjalani hukuman, Sultan Hamid II hidup relatif menyepi. Ia tidak lagi kembali ke tampuk kekuasaan, baik di Kalimantan Barat maupun di pemerintahan pusat. Statusnya sebagai sultan pun makin terpinggirkan seiring perubahan struktur sosial politik Indonesia. Kehidupan pribadinya pun penuh kerumitan. Ia menikah dengan seorang wanita Belanda, Miss Map Heijerman, namun pernikahan itu tidak berlangsung lama. Dari pernikahan-pernikahan yang dijalani, ia memiliki anak, tetapi kehidupan keluarganya tak pernah benar-benar stabil. Hari-hari tuanya ia habiskan dalam bayang-bayang masa lalu. Tidak seperti tokoh-tokoh lain yang mendapat tempat terhormat, Sultan Hamid II justru hidup dalam pengasingan sosial, dikenang, tapi sekaligus disisihkan. Ia meninggal dunia pada 30 Maret 1978 di Jakarta, pada usia 64 tahun. Pemakamannya berlangsung sederhana, tanpa penghormatan kenegaraan yang pernah ia impikan. Sebuah akhir yang tragis bagi seorang tokoh yang jasanya besar, tetapi hidupnya tenggelam dalam kontroversi. Nama Sultan Hamid II selalu hadir dalam narasi sejarah Indonesia dengan wajah ganda. Di satu sisi, ia adalah perancang lambang negara Garuda Pancasila, simbol yang setiap hari dilihat, dihormati, dan dijunjung oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun di sisi lain, ia juga dicatat sebagai seorang tahanan politik yang dituduh terlibat dalam pemberontakan APRA bersama Westerling. Warisan paling nyata yang tak bisa dihapus adalah Garuda Pancasila. Setiap kali rakyat Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan, menyaksikan upacara, atau melihat bendera merah putih berkibar, lambang itu berdiri tegak sebagai penanda jati diri bangsa. Dalam konteks ini, jasa Sultan Hamid II tidak terbantahkan. Bahkan Presiden Soekarno sendiri yang memperkenalkan karya itu kepada publik pada tahun 1950. Namun perdebatan muncul ketika membicarakan sisi lain kehidupannya. Sejarawan, politisi, hingga masyarakat Kalimantan Barat sering mempertanyakan, apakah benar ia pengkhianat bangsa? Ataukah ia hanya korban intrik politik dalam masa transisi dari federalisme ke negara kesatuan? Bagi sebagian orang, terutama masyarakat Pontianak, Sultan Hamid II adalah sosok yang dizalimi sejarah. Mereka melihatnya sebagai tokoh yang visioner, modern, dan berani berdialog dengan siapapun demi mencari jalan terbaik bagi bangsanya. Sementara bagi negara, tuduhan keterlibatan dalam kudeta Westerling cukup untuk menutup ruang rehabilitasi. Kontroversi semakin terasa karena hingga kini, pemerintah Indonesia belum memberi rehabilitasi resmi atas namanya. Padahal ada desakan kuat dari kalangan akademisi, sejarawan, dan tokoh Kalimantan Barat agar jasanya dalam merancang Garuda Pancasila diakui tanpa embel-embel stigma pengkhianatan. Kisah Sultan Hamid II menjadi pengingat bahwa sejarah tidak pernah hitam putih. Seseorang bisa menjadi pahlawan dan sekaligus tersangka dalam catatan sejarah. Ia mengajarkan kita bahwa di balik simbol-simbol besar bangsa selalu ada manusia dengan segala dilema, pilihan, dan kelemahan. Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta. Ia dimakamkan di pemakaman keluarga Kesultanan Pontianak di Batu Layang, tanpa gegap gempita, tanpa penghormatan negara, dan tanpa gelar pahlawan. Ia pergi dalam sunyi sementara karyanya terus hidup dalam setiap halaman buku pelajaran, dalam setiap upacara kenegaraan, dan dalam setiap hati rakyat Indonesia
yang menatap Garuda Pancasila dengan penuh hormat. Sejarah mempertemukan kita dengan kenyataan pahit. Seorang tokoh bisa berjasa besar, namun sekaligus dicatat sebagai pengkhianat. Dalam diri Sultan Hamid II, dua wajah itu menyatu. Ia perancang simbol persatuan bangsa, tetapi juga seorang bangsawan yang dianggap menentang konsep negara kesatuan. Di Kalimantan Barat, namanya tetap dikenang dengan bangga. Yayasan Sultan Hamid II terus memperjuangkan rehabilitasi dan pengakuan negara atas jasanya. Bagi mereka, ia bukan sekadar sultan, melainkan seorang intelektual yang berani menyeberangi batas budaya, pendidikan, dan politik zamannya. Bagi bangsa Indonesia, warisan terbesarnya adalah Garuda Pancasila, simbol yang mengingatkan bahwa keberagaman hanya bisa bertahan jika dipersatukan oleh satu kesepahaman, Bhinneka Tunggal Ika. Simbol itu lahir dari tangan seorang manusia yang penuh kontroversi, namun karyanya melampaui keterbatasan dirinya. Sejarawan mungkin akan terus berdebat, apakah Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, Sultan Hamid II layak dikenang sebagai pahlawan atau sebagai tokoh bermasalah. Tetapi satu hal pasti, tanpa dirinya, wajah Indonesia hari ini mungkin tidak akan memiliki lambang yang sama. Akhir kisah ini meninggalkan pertanyaan terbuka bagi kita semua. Apakah bangsa ini siap menerima sejarah dengan segala kompleksitasnya, menerima jasa sekaligus mengakui luka tanpa harus meniadakan salah satunya? Di antara bayang-bayang kontroversi, Sultan Hamid II tetap hidup dalam lambang yang kita junjung. Garuda itu, dengan sayapnya yang terbentang, tak hanya melambangkan kebesaran Indonesia, tetapi juga mengingatkan kita pada sosok di baliknya. Seorang manusia yang jatuh, bangkit, dan akhirnya abadi dalam simbol negara. Sejarah tidak pernah sederhana. Ia penuh dengan simpul yang kusut, jalan yang bercabang, dan pilihan-pilihan yang seringkali menempatkan seseorang dalam dilema besar. Sultan Hamid II adalah salah satu contohnya. Kita belajar darinya bahwa seorang tokoh bisa meninggalkan karya monumental, namun tetap terjerat dalam kontroversi. Ia bukan malaikat tanpa celah, bukan pula penjahat tanpa jasa. Ia adalah manusia dengan segala kebesaran, sekaligus kelemahannya. Garuda Pancasila yang dirancangnya menjadi pengingat bahwa dari tangan seorang manusia penuh kontradiksi, lahirlah simbol yang menyatukan seluruh bangsa. Bahwa persatuan bukanlah hasil dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk menerima perbedaan, luka, dan kompromi. Mengenang Sultan Hamid II berarti juga belajar bersikap jujur pada sejarah, bahwa tidak ada satupun tokoh yang benar-benar hitam atau putih. Yang tersisa hanyalah bagaimana kita, generasi penerus, memilih untuk melihatnya sebagai pengkhianat, sebagai pahlawan, atau mungkin keduanya sekaligus. Pada akhirnya, Garuda itu tetap mengepakkan sayapnya di angkasa, melampaui semua kontroversi, dan di dalamnya tersimpan jejak seorang sultan dari Pontianak, yang namanya mungkin diperdebatkan, tetapi karyanya akan selalu abadi. Di negeri ini, gelar pahlawan seringkali lahir bukan semata karena jasa, melainkan karena narasi yang dibangun penguasa. Sejarah ditulis oleh pemenang, dan mereka pula yang menentukan siapa yang layak dikenang, siapa yang harus dilupakan. Ambil contoh Sultan Hamid II. Dari tangannya lahir lambang kebanggaan bangsa Garuda Pancasila. Simbol negara yang setiap hari kita hormati, terpampang di ruang-ruang sekolah, kantor pemerintahan, hingga halaman depan buku-buku resmi. Jasa itu monumental, tak tergantikan. Namun hingga kini, namanya tetap tersisih dari daftar pahlawan nasional. Alasannya, keterlibatan dalam peristiwa APRA tahun 1950. Meski catatan sejarah menunjukkan perannya tidak sebesar Westerling, stigma pengkhianat terlanjur melekat. Di hadapan negara, satu kesalahan politik menghapus seluruh jasa yang pernah ia berikan. Disinilah wajah ganda negara terlihat. Pemerintah dengan bangga menjunjung Garuda Pancasila, tetapi menolak mengakui perancangnya. Ironi sejarah, kita merayakan karyanya sambil menutup rapat-rapat namanya. Kisah Sultan Hamid II hanyalah satu contoh. Ada banyak pejuang pasca kemerdekaan yang bernasib serupa. Jasanya besar tetapi tersisih oleh politik ingatan.
Pemerintah lebih memilih pahlawan yang sesuai dengan narasi besar yang ingin mereka jaga. Pahlawan yang bersih dari kontroversi atau paling tidak aman secara politik. Pertanyaannya, apakah pahlawan harus sempurna? Apakah gelar hanya boleh diberikan pada mereka yang sejalan dengan rezim? Jika begitu, bukankah kita sedang menutup mata terhadap kenyataan bahwa sejarah bangsa ini dibangun oleh manusia dengan segala kelebihan sekaligus kelemahannya? Penolakan terhadap Sultan Hamid II menunjukkan bahwa pemerintah sering lebih takut pada bayang-bayang politik daripada berani menghadapi kenyataan sejarah. Padahal bangsa yang dewasa seharusnya mampu mengakui bahwa jasa besar dan kesalahan bisa hidup berdampingan dalam diri seorang tokoh. Bahwa pahlawan tidak harus tanpa celah. Selama pemerintah terus memilih pahlawan berdasarkan kepentingan politik, bukan kejujuran sejarah, maka penghargaan itu akan terus dipertanyakan. Gelar pahlawan tak lagi menjadi cermin keadilan, melainkan sekadar stempel kekuasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu malam ini terlambat. Ini dengan berhubung dengan perjanjian yang lain. Oleh karena saudara-saudara dan saudara-saudara sekalian, padukannya mulia Bung Hatta dan padukannya mulia Anak Agung Gede Agung telah mengatur pidatonya dengan bahasa Indonesia. Mengizinkanlah saya, oleh sebab banyak orang Belanda ada di sini, untuk mengatur pidato saya dengan bahasa Holanda. Merdeka, tetap. Dames en heren, ofschoon uit de aardzaak Nederlands voor mij een vreemde taal is, zou ik u het volgende willen zeggen. Op het ogenblik zijn in Nederland aanwezig alle leiders van Indonesië. Alle leiders aangevoerd door Bung Hatta, die tezamen met Bung Karno in 1945 op deze dag de kemerdekaan heeft uitgeroepen. U begrijpt wat dat voor ons is. Ik zou u willen vragen om nu hier een driewerf hoera uit te willen roepen op Bung Hatta hier aanwezig. Hip! 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 Dames en heren, ik zal proberen iets tranger te zijn. Maar ik heb het nadeel, omdat het momenteel iets te koud is. Goed. Wilt u op het ogenblik, zoals u hier aanwezig bent, ons helpen door ons ter wille te zijn en zo vlug mogelijk alle Indonesiërs hier aanwezig af te studeren en naar Indonesië te gaan. We hebben u nodig. Ik zal het hol zeer veel van Nederland en u allen ook. Maar op het ogenblik moet er een staat worden opgebouwd waarbij u allen aanwezig zult moeten zijn. Ik vraag u om nu deze jaren eraan te denken dat binnenkort en naar wij zeker weten voor het einde van het jaar de soevereiniteit aan ons zal worden overgedragen. Maar aan dat formele gebaar hebben we niet als al onze vrienden hier aanwezig ons niet kunnen helpen. Dus ik vraag u nu, hier achter het katheder, komt u zo gauw mogelijk naar Indonesië. Juristen, doktoren, als anderszins. Want zonder u kunnen wij dat niet doen.